Akhirnya Bang Agam Dadam ke rumah gua. Nih, boleh pening dulu nggak? Boleh silakan. Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam Dadam dan kali ini ditemani oleh sahabat kita semua. Lu jargon lu apa sih? Kalau gua jargonnya mainan adalah teman. Iya. Tapi kayaknya kalau lebih gue tepat mainan mempersatukan kita. itu bukan conference aja, parah banget kok. Ada yang ngambil jargon lu. Jadi Iya. bener kata conference aja ya. Thank you kok. So, kali ini gue lagi di tempat Medi Renal. Bukan Medi. Kemarin apa sih sebutannya? Apaan? Pas di live itu Meraldi. Iya, Meraldi. Siapa sih yang ngomong gue Meraldi? Disebut berkali-kali, gue udah bilang Meraldi siapa masih disebut Meraldi, itu siapa yang ngomong Meraldi? Jadi kemarin kita itu ikut giveaway ya, Iya. salah satu grup. Sobat Mis. Udah contreng biru masih ikut giveaway, nggak menang, menangis paling keras. Iya, menangis. Saya terpojokan di grup. Tolong anak-anak grup. Saya kenapa dipojokin gitu kemarin? Oke, apa kabar Medi? Baik, Ini alhamdulillah. kayak infotainment di TV ya. Iya. Apa kabar sekarang Gue digerebek ya ini. di COVID ini kegiatannya apa aja? Aduh, basic banget pertanyaannya. Pertanyaan standar TV ternyata ya, Agam Dadam ini ya. Curiga gue kerja di TV. Kita pertama kenal itu dari mana ya? Dari Instagram. Instagram ya? Lu, Instagram ya? jadi waktu itu ada konten gua di YouTube ya, kayaknya ada ngerekomendasiin channel lu juga, terus lu DM gua gitu. Wih, ada video gua. Bener gak? Wih, ada ternyata video gua. Oh iya. Direkomendasi juga. Jadi gitu. bukan mainan mempersatukan kita, followers mempersatukan Jadi kita ya? followers kita dia nge-repost kontennya media di Instagram Bener. ya. Di YouTube ya. Di YouTube, Instagram YouTube. terus mention gua. Ya Terus, itulah iya, kurang lebih. gitu. Akhirnya Ini Lem Mineralnya masuk gak sih? enggak. Enggak ya? Jangan sebut Taron. Oh iya, jangan sebut. Nggak masuk nih. Ini kayak podcast Deddy Kobuzer kan, Le Minerale. Kalau dia beda, Bang. Dia beneran. Jadi gimana? Om Deddy kan suka gitu. 5 4 3 2 1 close the door. Bisa dibilang kita baru kenal ya. Ini teman baru gua, happy sih. Akhirnya ada seorang public figure. Public figure. Yeay, public figure yang koleksi mainan juga. Apaan sih public Gue figure? suka happy gitu kalau nemuin teman baru gitu kan, karena kita ini makhluk sosial. Betul. Jadi harus bersosial. Harus bersosialisasi ya. Jadi lu sejak kapan koleksi mainan? Kalau koleksi itu yang bener-bener serius itu kayak baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Sumpah Bang, gue 2 bulan Bang. Gak percaya lu ya. Gue beneran baru 2 bulan. Tapi ini bersejarah karena dulu gue bukan koleksi sih, gue beli 2 ini 10 tahun yang lalu gitu. Nah terus gue main TikTok. Gue bahas ini. Ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya ada mainan Toy Story yang sekeren ini. Iya. Akhirnya TikTok gue ada yang viral Bang. Tuh, Yang nonton juta-jutaan lah. Alhamdulillah gitu. Kayak diterima masyarakat gitu, pada nggak tahu ada mainan Toy Story Collection yang sebagus ini gitu. yang dia ngomong sendiri tuh ya yang. Yang dia ngomong sendiri sama gue miripin orang, mirip sama Woody. Oh iya tuh gue tahu tuh. Iya, itu dari situ pecah sih Toy Story gue. Nah akhirnya gue ini waktu itu dari masuk lemari, gue udah nggak pernah keluarin lagi. Akhirnya gue keluarin lagi, gue kayak wah ini bisa gue koleksi dan bisa gue kontenin juga gitu. Akhirnya sekarang gue kalau koleksi kayak lebih punya tujuan aja gitu. Iya. Kalau dulu ya koleksi aja kan. Koleksi aja. Nggak ada tujuannya gitu. Ya udah akhirnya semenjak ini ternyata banyak yang suka. Akhirnya 2 bulan belakangan baru keluar duit jadi semuanya. intens ya, intens Jadi ya. intens parah, racun banget sumpah. Dia pasti mereka happy banget nih. Lo nonton kan pasti Toy Story? Nonton lah. Kan pasti sedih dia ditaruh di box doang. Ih bener ya, udah Pasti- dilupakan Pasti gitu. happy banget nih, katanya. Akhirnya sekarang dimainin lagi. Jadi tutupin Bang, bahasa kesian. Masuk Kalau kamera. gini muka lo ketutupan soalnya. Enggak, Oh enggak ya? Iya. Terus kenapa Toy Story? Ya karena pertama emang gue suka Toy Story dari kecil. Dari kecil tuh gue suka koleksinya, tapi kan dulu belum ada yang kayak gini kan. Belum ada tuh yang Disney Store, itu masih susah banget itu nyarinya. Iya. Gue dulu koleksi Happy Meals. Cuma mainan Happy Meals gue kan udah lama banget, ya udah pasti udah nggak tahu kemana, udah kebuang kan. Nah akhirnya udah nggak tahu kemana, tapi gue tetap suka sama Toy Story karena itu kan berlanjut terus kan dari tahun 95 sampai tahun kemarin loh. Tahun lalu 2019 Toy Story 4 masih keluar. Setelah 10 tahun ya kalau nggak salah. Iya betul. Dari Toy Story 3. Dari Toy Story 3, iya benar. Itu Nah, jadi momen banget sih buat fans-fans Toy Story pastinya. iya, lu ikut ini premiernya ya? Ikut premier. Gue malah nggak diundang. Anda belum dikenal. Saya belum.
belum dikenal di dunia Toy Storyan ya. Belum dulu tuh saya masih di got. Masih di got. Lo angkatan berapa sih? Gua di mana kampus? Hah? 2014. Oh iya sama dong. Gue juga 2004. Beda Gue pakai belas. Serius 2004. Beda 10 tahun. Satu kampus loh kita ya? Iya, Satu Trisakti. kampus, gila. Ada Marsnya nggak sih bang? Nggak tahu ya. Kalau fakultas gue ada. Gue juga, tapi semua Ada Marsnya. apa? Istri gue kan dosen di sana, jadi kalau lagi meeting suka diputerin Marsnya yang Maaf, Trisakti. gitu-gitu ya, maaf ya. Maaf kampus kami. Tapi kalau fakultas gue masih hafal sampai sekarang. Gue juga. Oh, Gua ya. cinta banget fakultas gue. FSRD. FTI. FSRD. Gak tahu, gue lupa ternyata. Gue lupa. Parah lo. Nah, aku cinta FTI. Yang penting kuliah di Trisakti aja. Iya, di Trisakti. Ini kok jadi promoin kampus Lu kenapa ya? kebanyakan promosi, Bang? Iya. Universitas Trisakti, salah satu perguruan tinggi yang terletak di pusat kota Jakarta. Gua mau nanya nih, kenapa dari semua karakter Toy Story lu paling suka Sid? Ini kan villain Oh, gitu. iya. Gua Kebetulan- aja belum ada niat buat koleksi Sid gitu. Iya, pas banget nih gue bawanya juga seat semua ya. Ini sampai ada anjingnya. Biar Anda tahu gitu maksudnya. Biar sebenarnya udah lumayan sering gue ceritain sih. Salah satu karakter favorit Sid karena dia yang paling kreatif menurut gue. Kreatif dan mandiri. Dan reckless ya, kayak ceroboh banget sama mainan. Cuman kadang-kadang namanya kebutuhan film tuh orang kreatif dibikin kelihatan jahat, Oke. villain gitu kan. Iya, iya, Sama iya. kayak contohnya Titanic. Nonton Titanic kan? Nonton. Jangan nonton pas lagi lukisannya doang. Jangan pas lagi ngelukis doang. Enggak. Siapa villainnya Titanic sih? Calon suaminya, istri. Oh, iya, calon suaminya Rose itu kan sebenarnya cowok yang baik. Apa baiknya? Rose-nya yang selingkuh. Nyolong. Oh, Ya gimana nggak bete? ya Selingkuh. tapi ya kenapa? Gini nih. Lo nemuin, ntar dulu, lo nemuin lukisan calon istri telanjang. telanjang. Lah. Gimana nggak murka? Tapi gini loh, si calon suaminya juga kasar bang. Dia tuh belum berumah tangga aja sudah ada kekerasan gitu loh. Ini sahkan RUU PKS. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Kenapa? Dia kan emang pure kelihatan jahat gitu kalau kata. Ini kenapa kemana-mana ya Yang topiknya? jahat itu si Jack sebenarnya merebut pacar orang. Namanya juga gitu. cinta, Bang. Cinta itu buta ya. Cinta itu buta. Iya sama lah, gue pokoknya suka sama si Sid ini pas di Toy Story 1, wah ini keren banget dia nge-custom mainan gitu kan. Kayak gini nih contohnya. Iya gitu. sih. Andy nggak punya keberanian ya bikin-bikinnya. Andy anak manja. Anak manja. Gue gak suka yang lenje-lenje gitu. Iya, si Sidnya lebih berani sih operasi ya kan. Jadi gue abis nonton film Toy Story pertama, terus lihat Sid, pulang-pulang gue bakar mainan gue. Seriusan ini true story. True story, jadi nggak dibakar sih, digesek-gesekin api gitu kan, meleleh, lembek kan. Terus gue tusuk pakai Aduh. kayu, gue spidol merah, jadi battle damage. Itu ilmu yang gue dapat dari Sid. Lu pernah tes psikopat gitu? Enggak ya? Enggak sih. Kayak agak mengerikan ya mainan lu tusuk-tusuk gitu. Iya. Terus diecast gue pukul-pukul pakai palu, maksudnya biar ada efek pengok. Ternyata enggak. Boleh nggak Hot Toys lu contohin lu pukul-pukul palu sekarang? Nggak boleh. Hot Toys nggak ada sih. Mau gua ambilin? Ini RC bisa. Oh jangan, tolong. Kasih betul damage si RC. Gue mohon jangan jadi Sid di sini please. Ini RC kesayangan banget nih, udah nggak ada di Indonesia kayaknya. Iya, jadi ini rebutan juga ya. Berapa lu beli? Gue beli, kalau gue sebutin bang, ntar kalau gue jual lagi. Gini aja, gue sebutin harga belinya sekarang yang baru. Harga beli itu dari Ini atas harga pasaran ya. Pasarannya 12 juta ke atas sekarang. 12 juta baru ya. 12 juta baru, karena sorry banget gue nggak nyebutin harga aslinya ya. Ini soalnya fluktuatif banget dan ini Iya. langka ya kan. Nah, harganya itu sekarang 12 juta ke atas. Kenapa? Karena mainan ini tuh udah nggak diproduksi lagi sekarang. Jadi ini salah satu mainan paling langka yang sekarang jadi buruan para kolektor. Kayak Rex. Ini dan Rex ya. Banyak banget sebenarnya bang, Buttercup, terus Prickle Pants yang diomongin di grup kolektor tuh. Iya, Dulu iya. tuh harganya cuma 250.000 Make sense. si Dolly. 250.000. Sekarang harganya puluhan juta, men. Gak ngerti lagi gue 250.000 jadi puluhan juta gimana, cuy? Aduh. Sama tuh teman-teman kan. Kalau katanya kok tadi bisa beli beras. Bisa beli berat. Jadi buat kalian yang ragu untuk beli mainan yang apa ya, istilahnya side character gitu lah, mending beli sekarang karena nanti kalau langka
Kalau misalnya kalian pengen beli beras, tinggal jual. Tapi udah langka sih sekarang. Ya, makanya sebelum makin langka nih kayak Baki. Siapa? Daki Bani. Iya, Daki Itu kan Bani. side karakter kan. Cepat atau lambat itu akan langka, mending kalian beli sekarang. Cepetan. Tapi bang, saya belum punya duit bang, saya masih sekolah. Gimana? Utang. Jangan dong. Oh, jangan ya. Jangan, ini channel edukasi beda sama channel saya. Channel saya buka-buka pentil Barbie. Saya juga buka-buka titik Spiderman temennya. Oh, iya. Jadi tidak ada yang mengedukasi di sini dong. Enggak, tetap harus ada Enggak, jangan ngutang, jangan ngutang positif, guys. Nabung, jangan ngutang. Nabung. Bercanda ya tadi ya. nabung. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah ya nanti ada masanya ya. Ada masanya. Punya duit jajan lebih atau bisa menghasilkan duit sendiri. Penting tabung, terus beli mainan. Mainan. Tuh beli kura-kura dulu gua Beli. tuh SD beli kura-kura. Sama gue juga. Mati mulu tapi nggak. Semuanya gitu ya. Iya pasti. Circle-nya sama ya. Keong. Walaupun Iya. beda 10 tahun. Mainan apa yang kecil ya? Beli keong, lu beli keong nggak? Beli keong. Beli ayam-ayaman. Ayam-ayaman yang dipilok gitu ya, diwarnain ya. Agak kasihan sih tapi kita beli tetap. Emang dulu lah. Lo nggak niat mau koleksi yang lain Koleksi yang lain tuh apa maksudnya? selain Toy Story? Gue koleksi yang lain juga, tapi masih merangkak banget sih, kayak misalnya Hot Toys. Dan kebanyakan gue Hot Toys itu Iron Man, karena menurut gue untuk beli Hot Toys itu yang paling worth it ya. Iron Man fiturnya paling banyak, aksesorisnya paling banyak. Jadi menurut lo semua Hot Toys Spider-Man yang gue bawa nggak worth it ya? Lu aja lu taruh bawah, lu tumpuk gimana sih? Tuh kalau kelihatan di situ gue tumpuk. Nih gue nggak ngerti yang bener kayak nggak ada harga dirinya itu Spider-Man. Enggak, gue karena beli mainan yang Lu emang gue mainin. Nah kalau gue tuh Ini sayang mindset gue sama kayak beliau ini nih. yang mulia sih Beliau ini ya. yang mulia sih. Yang mulia sih. Yang mulia. Senpai. Kan gue berangkat dari toy fotografi kan. Which is Oh banyak posenya. mainannya pasti gue mainin, gue taruh di got, gue taruh di Di got? becekan. Nah Gue taruh. besok kamu akan digot. Lo lihat yang ini nggak IG story gue? Yang mana? Yang Banyak barusan. juga story lu. Enggak, yang barusan. Yang barusan. Q&A sama lo. Oh itu di toilet ya? Wah kurang Toilet. aja. Gua agak sakit hati sih ngeliatnya bas ditaruh di depan urinal dong. Iya, si Budinya mau pipis. Yang- Itu tuh pas lagi itu Premier. premier, pas lo nggak diundang. Boleh nggak disebut nggak? Awas aja lu Toy Story 5 lu yang nggak diundang, gua kata-katain lu. Gantian lu, gua bawa semua nih. Kayaknya sih. So siapalah gue. Gue hanya karyawan perusahaan swasta. Jadi kalau mainannya- dibandingin sama konten creator yang satu ini masih jauh ya. Mainannya banyak banget, Bu. Mainan banyak nggak pengaruh kalau nggak diapa-apain. Iya kan lu- Kayak lo kan 2 bulan dengan mainan ini bisa langsung 1 lemari nih. Ya beda. Anaknya langsung banyak. Ya kan ada yang lain juga, gua review squishy juga kan. Kayak squishy emang mau kayak Rare Cheese. Mau aja, emang nggak mau? Mau kan? Pakai jilbab gitu hijab. Enggak dong. Suksesnya ya, suksesnya. Amin, amin, amin. Tarafnya gitu, bukan tarafnya apa ya? Pencapaian di YouTube-nya lah ya. Siapa yang nggak mau dapat Iya. 22 juta Iya. subscriber? Iya. Aku cinta Ricis. Tapi kalau lo emang fokus banget ya berarti ya. Kalau gue lihat nih dengan karir karir. progres lo di 2 bulan ini gila sih. Enggak gue sempet lihat lo sebagai apa? Sketch Illustrator Sketch dulu, Illustrator. tapi Karena kan gue anak desain juga Anak kan. DKV ya. DKV, jadi ya suka tahu lah yang gitu. dia dulu tuh emang suka gambar-gambar. Ya, balik lagi gambar-gambarnya karakter-karakter kayak gini juga. Buzz Lightyear, Woody, terus Spider-Man, Iron Man gitu-gitu. Nah, cuma gua udah bukan pensiun sih. Hiatus sementara. Hiatus sementara. Sekarang lagi fokus dulu nih jadi kolektor mainan kayak gini. Kolektor mainan dan content creator. Dan content creator karena emang lebih menjual review mainan bang daripada gambar ya, mohon maaf. Iya, Effortnya iya, lebih iya. susah. Iya. Ini kan kayak ya enak gitu. Gue Enak. juga ini salah satu hobi gue juga yang udah lama gue tinggalin gitu. Nah sekarang gambar gantian gitu, ngantri dulu kayak sekarang mainan dulu, dan ternyata orang lebih menerima gambar apa namanya Story, Toy mainan. Story sekarang, koleksi mainan kayak gitu. Tapi emang lo begitu bikin konten langsung gue mau jadi apa? Toy reviewer, reviewer. toy reviewer gitu. Enggak sih. Awalnya tuh gue bikin sketch komedi. Setelah dari gambar gue bikin sketch komedi. Bahkan di TikTok gue juga bikin meme-meme gitu yang komedi-komedi gitu. Nah, salah satu konten komedi yang gue keluarin itu tuh si Toy Story ini. Jadi ada orang mirip yang tadi gue sebutin tadi, orang mirip. Gue duetin, terus itu rame banget sampai masuk ke luar negeri segala. Jadi ada orang komen tuh bule semua isinya. Dan habis itu baru deh gue review-review mainan dan ternyata makin rame. Responnya bagus ya. Responnya bagus. Ya gue cukup seneng sih dengan adanya public figure
dengan adanya orang-orang kayak lo gini yang apa ya memperkenalkan mainan. Jadi kayak sebenarnya mainan ini bukan untuk anak-anak aja. Gue sebagai toys collector yang selalu dipandang sebelah mata gitu kan. Siapa sih Dengan yang adanya mandang lo, sebelah mata? ada Frans Sanjaya gitu kan, awareness orang terhadap koleksi mainan itu jadi beda gitu kan. Tadinya orang anggapnya buat anak-anak gitu. Buat anak-anak, begitu Frans Sanjaya muncul mainan 10 juta, 15 juta gitu. itu udah beda ini ya. Beda kasta kayaknya sama gue. Sama gue juga sih. Iya, jadi dengan adanya itu orang-orang jadi beda gitu mandang kolektor mainan sekarang gitu kan. Iya, ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Dan karena emang kalau lu perhatiin toy reviewer di Indonesia itu masih dikit banget. Bener gak? Dikit banget. Bener kan? Dikit banget dibanding reviewer yang lain gitu. Lu ada bahkan orang review rumah sekarang. Itu banyak banget. Dan kalau mainan tuh kalau yang gue perhatiin sih masih dikit ya. Jadi ya bersyukurlah gue termasuk ke dalam orang-orang ini nih kayak Bang Agam, Frans Sanjaya, Agan Reza juga mungkin ya. Sebenarnya yang review mainan udah lumayan banyak, tapi Nggak secara dikontenin. kualitas Oh, I see. mungkin kayak gue dulu ya, dulu gue juga ya asal upload, asal rekam, asal ini, nggak ada referensi apa-apa gitu. Gue dulu nonton ya Sardimus Prime sama awalnya. Optibotimus. Terus ya udah gue treatmentnya dia gue ikutin. Kalau gue lihat teman-teman yang lain masih kayak malu-malu, kayak masih secara teknik review juga masih Belum konten worthy lah ya. Belum konten worthy. Beda bahasanya kalau emang konten creator ya. Gue digituin dulu nih, ntar gue dijatuhin nih. Enggak, soalnya gue tuh sebenarnya introvert. Sama, gue juga introvert. Oh iya, kita sempet cerita ya tadi. Iya. Gue tuh dulu SMP nih, gue kalau ngobrol sama orang, sama cewek apalagi ngomongnya Nunduk ya. nggak apa kali gue digituin. Gue makin gede gitu. Lu kontak mata aja bingung kan? Kontak mata. Apalagi kalau banyak orang kayak capek banget. Aduh, capek banget. Iya. Gue pernah bang sampai saking capeknya gue lagi ada gathering gitu. Saking capeknya gue melipir ke toilet sampai acara selesai. Gue pernah kayak gitu. Gue freak jangan deh. Enggak, lu nggak sendiri sama kayak gitu. Lu pernah juga? Pernah. Oh, Jadi ada di satu lingkungan yang bikin kita nggak nyaman gitu kan. Kayak exhausted, capek gitu loh. Gue menghilang aja udah. Sama, gue juga pernah kayak gitu. Udah sama introvert. Tuh kan akhirnya diem-dieman. Tapi akhirnya ya dilampiaskan dengan karya. Waktu itu gue masuk DKV, ya gambar-gambar sama sih sebenarnya lu kan juga. Iya, gambar-gambar juga. Gambar-gambar juga. Itu pelarian gue juga tuh. Terus mulai masuk dunia kerja sering dapat feedback yang gue pasif yang gitu. Masih. Terus akhirnya ada platform kayak YouTube. Ya udah gue mulai berani. Lu kalau lihat video pertama gue harusnya gue hapus, itu cupu banget. Oh, Maksudnya ngomong sambil keringet dingin gue gitu. sempet nonton deh kayaknya. Bang, Apa coba emang? Iya ada dulu. Gue dikasih kuis. Ada dulu. Lu nggak. Ini gue inget sumpah. Gambarnya pokoknya masih nggak HD, ya kan? Bener nggak gue? Iya. Nggak HD sama sekali kan? Kontennya apa? Kontennya, lu review semua mainan nggak sih? Yang bukan spesifik gitu, bener gak gue? Opening doang kan awal-awal? Bener gak gue? Iya. Opening doang kan? Tuh. Kontennya sebenarnya beresin lemari. Iya, jadi emang nggak review mainan, beresin lemari. Selamat. Anjir, gue deg-degan banget gitu kan. Gue juga pernah talk show pertama gue tuh sama Deddy Corbuzier waktu itu. Gue nggak pernah diundang di kampus, di sekolah, langsung di TV. Di TV. Lu kalau Ketemu Deddy lagi. Ketemu Deddy, gue keringet dingin gue. Parah kacau. Itu waktu diundang belum sebagai ini kan? Udah lama banget itu kalau nggak salah. Dulu masih jadi tukang gambar, bukan toy reviewer. Tukang gambar yang kurang dihargai ya. Iya, nggak tahu sih bang. Tapi bisa masuk TV ini dong. Ya, ada momen apa yang lo gambar apa? Gue gambar si Deddy. Gue gambar Deddy tapi gue lupa itu double exposure gitu. Jadi mukanya Deddy gue timpa pakai tengkorak. Jadi dalamnya tuh tengkorak gitu. Terbalik berarti tengkorak gue timpa sama mukanya Deddy. Oh. Gue Deddy aja kayak kenal Om Deddy gitu. Tiba-tiba diundang podcast gue ya kan. Wah, itu salah satu achievement orang di YouTube kayak sekarang. Diundang podcast sama Deddy ya. Semoga kita emangnya. Kan dia ada fotois tau. Lu perhatiin gak sih? Ada gue Wolverine gitu gue kan. sempet Sama Bruce Lee. waktu itu sempet komen. Gue nggak ngeliat kontennya, gue komen Mainan. fotosnya. Om itu di pose ini yang bener dikit dong. Kurang aja. Om tolong. Enggak, gue bilang itu tangannya kurang natural, sengklek gitu. Si Wolverine ya. Wolverine ya. Gue juga merhatiin. Emang kalau tukang mainan tuh gitu ya, pasti merhatiinnya ke mainannya Yang gitu. dilihat mainannya.
Ini pasti nggak pernah lihat di e-commerce manapun. Kalian nyari ini nih, lu mau beli 20 juta pun juga nggak ada yang jual ini pasti. Ini custom. Jadi dulu belum ada nih mainan yang karakter si Sid ini. Mungkin ada tapi nggak baik, nggak masuk sini dijual umum. Jadi akhirnya gue custom. Kok ada handphone? Ada nih, saya juga ada. Iya, gue ada. Saya juga ada handphone. Ada apa? Ada schedule selanjutnya ya? Nggak ada. Oke, saya pulang ya. belum. Kamera buat gua. Oh iya, jangan. Ini 6 juta kan harganya, bener nggak sih? Gitu ya? Enggak. Berapa sih harganya? Ini 2,5 juta. Oh, 2,5 juta. Iya. Ada yang 6 juta yang gede. Gede banget. Jadi ini gue nggak sengaja beli ini, kecelakaan. Oh, kecelakaan. Karena ada yang jual dengan harga 2,5 juta, gue beli, gue pikir itu yang gede. Oh. Pas datang begini. Lu salah juga. Salah beli. Jadi ini pertama rilis, gue lihat promonya emang yang gede. Terus gue sempat waktu itu lihat di Singapura ada di display segini seukuran anak bocah beneran. Itu harganya Aduh, serem banget. 6 juta plus lah. 6 juta plus ya. Worth it lah ya, 6 juta segede gitu. Worth it kalau lo emang koleksi yang gede-gede dan statue kan. Cuman begitu ada yang jual 2,5, gue juga bingung sih kalau beneran gede taruh di mana gitu kan. Iya, mungkin emang takdir mempertemukan lu dengan dia, Bang. Dan ini kayak lebih imut gitu ya, bentuk kayak kan kalau situ kayak tinggi gitu loh. Agak kurus. Kurus ya, lebih kurus ya. Ini kayak ini karena sebenarnya kayak gini nih. Ini perfect apa ya? Perfect, bukan postur yang perfect buat si Sid ini sebenarnya. ini seriesnya juga namanya ini sih. Hero Cross. Bukan. Medicom tapi apa ya, ada perfectnya gitu lah pokoknya. Perfect. Movie akurat lah. Oh, movie paling replika akurat kali ya. Paling movie akurat. Kalau ini versi PSBB nih. Jadi Kenapa itu? beratnya nambah. Oh iya, sama kayak kita berdua ya. Nambah 10 kilo. Aduh, 4 bulan nih. Berat emang. 4 bulan lebih, hampir 5 bulan ya. Coba dong kasih tips dong buat teman-teman yang mau mulai Koleksi mainan. sebagai konten kreator. Oh, content creator. Lo kan koleksi mainan baru 2 bulan. Oh iya. mukanya ngeselin banget. Bang, gua mau nanya satu deh sama lu. Apa? Ada pasti banyak yang bilang lu mirip Miley. Bener gak? Banyak versi baik gua katanya. Versi baik ya. Iya. Tapi mirip banget loh. Iya, mirip. Lu mengakui gak? Mengakui kan? Gua ngeliatin ke istri gua. Kayak tuker ya. Lu, kok kamu kembar? Ke kembar, tapi emang dia versi Nyablak ya. versi nyablak. Batak, gua versi Aceh. Kayaknya sama-sama Sumatera kayaknya. Oh, iya. Emang cetakan Sumatera tuh kayak Cetakan gini. Sumatera kayak gini ternyata. Tapi selain Miley banyak yang bilang mirip Andrew Garfield. Siapa tuh yang ngomong bini lu? Banyak. Mak lo ya? Mak lu. Coba ngaku yang komen nggak ada nih. Wah, lo ntar gua screenshot deh, banyak banget yang bilang. Bener ya lu. Bener. Nggak mungkin karena bibir doernya kali ya mirip. Jadi kalau ketawa, yang Bener. pertama bilang tuh teman kantor gua. Guys, gue mirip Tom Holland nggak? Enggak. Straight to the point. Tadi bahas apa sih? Oh, tips-tips content creator ya? Iya. Anjay, content creator. Emang Content aku creator. siapa sih? Iya, Anda konten creator tiba-tiba meledak gitu. Nggak meledak juga lah. Menanjak. Cuma verified doang. Gue suka konten yang nyombong gitu. Gue inget tuh ada komen di TikTok apa ya? Oh, TikTokan doang nggak punya Instagram ya. Terus yang di belakangnya. Oh ya, terus gue pura-pura nangis. Tapi verified. Iya, itu bercandaan ya. Gue Iya. nggak sombong aslinya. Sebenarnya kita tetanggaan ternyata. Lu di Depok juga ya? 14 km lah Waduh. dari rumah gue kan. Tetangga banget. Tetangga banget. Lo nggak ada niat ini buat fotoin mainan gitu? Belum, Bang. Mainin foto secara proper gitu yang bikin bercerita gitu kan? Nggak ada sih, belum. Menurut gua kayak gitu belajar pasti lama dan gua nggak tahu gua bisa serius di situ apa Lo enggak. kan, ntar lo dulu. kan anak art, kan ada sense of artnya tuh tinggi. Nggak gitu. juga sih Ih, sebenarnya. bisa Paling- sketch gitu. Ya, kenapa? Ayo dong, coba dong. Gue maksa gitu. Ini gua mau direkrut ya. Dipaksa Enggak, gue gue pengen MLM. kan gue pengen menyebarkan hobi gue ke orang lain. Nanti mungkin Alhamdulillah sekarang udah banyak sih toy fotografi. nanti mungkin lu ajarin gua kayak waktu. Ntar lo kalau ngajak temen lagi, ntar bisa dapat naik pangkat gitu. Ini MLM. Jadi belum niat nih. Belum, Bang. Oh, Frans Sanjaya aja mau belajar. Iya, mau, tapi abis itu lanjut gak? Enggak. Itu dia mas sekali. Enggak, dia jujur sama gue. Dia tuh orangnya nggak sabaran.
Maksudnya kan kalau foto mainan lo harus ngeposein. Iya. Terus harus cari Udah gue angle jujur yang sama lo, pas. gue nggak sabaran. Udah stop. Nggak mungkin, orang bikin sketch itu perlu waktu yang lama tuh, tingkat sabarannya tinggi. Oh, gue pakai joki sebenarnya. Oke, Jok. Yang mampus. Gue belang-belangin terus. Tapi lo tau gak sih Instagram bikin feature yang sama Reels. Reels Iya, ya? Gimana menurut lo? Menurut gua, aduh gua nggak tahu. Gua nggak tahu sih, maksudnya Instagram kan emang ngambil semua fitur Iya. kayak Snapchat terus. Akhirnya sukses kan tuh? Akhirnya Instastory tuh sukses banget. Sukses akhirnya kan. Sukses Snapchat banget. jadi agak turun kan, Kita bukan agak lagi gitu. Influencer bisa jualan di IG Stories banget sekarang. Benar banget. Lebih laku malah. Lebih laku ya, gua nggak tahu deh. Semoga aja tidak merubah rezeki kita masing-masing gitu di platform masing-masing. Oke, jawabannya aman banget ya. Aman banget. Aman banget yang ini jawabannya. Lo bener nih nggak mau koleksi yang lain? Mau aja kalau ada duitnya bang. Yang ini mau nggak? Waduh. Boleh Ini buat nih. gua aja nggak? Hah? Boleh buat gua aja nggak? Puas-puasin sekarang. Oke, ntar gua kontenin, lihat aja nih. 10 menit lagi gue balik puas-puasin. Baterai gua lepas ya. Baterai gua soalnya. Oh iya, baterai gue balikin lagi. Baterai dia habis. Jadi baterai gue habis, emang pas di review gue tuh emang pakai baterai bekas. Makanya agak bolot ya. Nyampe sini habis baterai. Iya anjir, tadi gua tes kagak ngomong dia. Perjalanan jauh bro, kecit ayam. Jadi capek Dia ya. capek di jalan, kasihan. Ntar gua puas-puasin gua kontenin. Oke, nextnya bakal ada Q&A ya. Jadi sebelum gue berangkat ke sini, Bagus banget. gue ada share di IG Story Oh, goblok ah. Q&A, ya apapun itulah. Ini udah ada Q&A-an lah ya. sudah ada 1, 2, 3, 4, 500 pertanyaan. Banyak banget. Lihat nih, gue scroll sekali, set langsung habis. Langsung aja Q&A di next video ya. Jadi saksikan video selanjutnya. Sekarang kita udahin aja dulu ya. Berarti ada 2 part ya. Ada 2 part. Oke. Biasanya seperti itu. Soalnya kalau ditaruh semua, kasihan yang nonton juga capek. Iya benar. Hmm. Kenapa sih? Kayak kecapean gitu lo juga. Capek bro, jauh. Iya. Dari mana lu? Dari Jakarta Selatan ke Depok Citayam. Alasannya baterai lu habis. Mm-mm. Kasihan. Ya, Udah. ciao. Ciao, kenapa kita lemes dua-duanya tiba-tiba ya?